Halo Sobat Bangsa, selamat datang di Suara Nusantara, podcast ngobrol santai, tapi isinya enggak main-main. Nah, hari ini kita bakal bahas kondisi Indonesia, yang sekarang tentunya banyak tantangan, tapi juga segudang potensi, dari sumber daya alam, kreativitas anak muda, sampai semangat gotong royong yang bikin bangga. Ngomongin anak muda nih, kita kedatangan tamu spesial nih hari ini. Tentunya Mas-Mas Gen Z dengan pandangan fresh soal bela negara. Bela negara itu nggak melulu soal seragam dan senjata, tapi soal cinta, peduli, dan aksi nyata buat Indonesia. Nah, langsung aja nih ya, kita mau mengupas gimana sih peran anak muda hari ini dan nilai apa saja yang harus kita pegang. Langsung saja kita sambut bintang tamu pertama kita, Mas Renaldi. Halo Mas Renaldi, apa kabar? Halo Cica, kabar Oke. baik. Wah, Mas sangat terlihat cerah dan tampan ya hari ini. Ini Mas. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan bahas nilai dasar bela negara nih Mas. Topik pertama kita adalah cinta tanah air bersama Mas Renaldi. Mungkin dari Mas, apa nih pandangannya Mas? Menurut saya cinta tanah air itu sederhana ya, tapi maknanya besar banget. Cinta air itu bukan melulu soal upacara bendera, melainkan itu merupakan rasa bangga kita, tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, menghargai budaya, bahasa, simbol negara, serta berkontribusi untuk negeri ini lewat pekerjaan sehari-hari. Oke, mantap banget nih. Nah, Mas Renaldi ini kan sebagai CPNS Mas. Apa sih bentuk cinta tanah air yang bisa lewat kerja jujur, disiplin, dan pelayanan terbaik untuk masyarakat? Ya itu kita bisa menunjukkannya dengan cara bebas praktik dari yang merugikan rakyat. Dengan dari itu kita bisa mewujudkan cinta dari tanah air. Oke, kalau bicara di era sekarang, gimana nih Mas caranya tetap cinta tanah air di tengah pengaruh globalisasi? Kita bisa ambil hal baik dari luar, namun kita tetap harus menjunjung tinggi nilai bangsa, misalnya memakai teknologi untuk promosi produk lokal gitu. Oh, keren banget. Jadi cinta tanah air itu harus bisa dimulai dari hal kecil juga ya Mas? Betul banget. Jadi setiap ASN kita harus memiliki semangat. Jadi Indonesia pasti semakin maju dan sejahtera. Amin. Oke, terima kasih Mas Rey atas obrolannya. Nih, warga suara, kita lanjut ke topik berikutnya bersama Bang Rizky untuk topik bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Halo, Mas Rizky. Halo Kak Cica. Oh iya Mas, kita kan zaman sekarang nih pasti sering ya dengar istilah kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebenarnya apa sih Mas maknanya sebagai ASN muda dan calon ASN muda dan kenapa sih nilai ini penting banget buat dipahami? Iya, betul sekali Mbak Cica. Kesadaran kesadaran berbangsa dan bernegara ini penting sekali untuk kita pahami semua karena kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan salah satu nilai dasar bela negara. Artinya, kita sadar bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dengan beragam suku, agama, dan budaya yang disatukan oleh cita-cita menjaga kedaulatan dan kesejahteraan bersama. Nilai ini mencakup dua hal penting. Pertama, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti contohnya menaati hukum, menjalankan aturan, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kedua, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, bersikap netral, bekerja jujur, dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi Oke. ASN, dua hal ini adalah dasar integritas dan profesionalisme dalam mengabdi kepada negara. Yang lebih begitu, Mbak Cica. Oke, wah warga suara penjelasannya sangat kompleks dari Mas Rizky. Nah, kalau kita kaitkan dengan tugas ASN, mungkin di Kementerian Kehutanan seperti Mas-Mas ini, apa itu ya penerapannya, Mas? Nah, kalau dalam aspek penerapannya lah ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari,
Jadi untuk penerapannya ini bisa kita mulai dari hal-hal sederhana saja dulu Mbak Cica. Saat kita seperti kita menanam pohon, menjaga kawasan hutan, menegakkan hukum, dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat itu sudah sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kesadaran berbangsa ini bukan hanya soal simbol merah putih, bukan hanya sebagai simbol-simbol negara saja, tapi bagaimana kita memberi manfaat nyata bagi negeri. Dan kesadaran berbangsa dan bernegara ini itu sebagai bentuk taat karena cinta dan bekerja karena pengabdian. Kurang lebih seperti itu, Kak Cica. Waduh, mantep banget ya. Poin yang sangat penting. CINTA, cinta, berbangsa dan Cinta. bernegara. Ya, benar. Oke, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya nih, warga suara, kita lanjut nih ke bintang tamu kita yang nggak kalah keren dari mas-mas sebelumnya. Halo Mas Nikolas. Halo Mbak Cica. Waduh, ini pembahasannya mungkin agak lebih keren nih Mas, karena pembahasannya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, menurut Mas itu apa sih setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara? Ya, menurut saya Pancasila sebagai ideologi negara itu berarti kita setia pada Pancasila dan memiliki komitmen teguh untuk menjadikan nilai dalam kelima silanya sebagai dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di semua aspek kehidupan. Kesetiaan ini kita cermin dengan upaya untuk memahami, mengamalkan, dan membela Pancasila dari segala ancaman. Waduh, emang kenapa sih Mas Pancasila itu penting ya bagi ideologi negara? Oke, menurutku ada tiga alasan sih. Yang pertama itu sebagai pemersatu bangsa. Karena Indonesia sangat beragam, Pancasila berfungsi sebagai fondasi bersama yang mempersatukan perbedaan suku, agama, dan budaya. Lalu ada sebagai benteng ideologi. Kesetiaan ini membentuk ketahanan terhadap paham-paham radikal dan ekstrim yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Lalu terakhir ada Pancasila sebagai kompas dalam menjalankan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Oke, nah Mas sendiri nih sebagai calon ASN dan juga bermasyarakat, gimana sih contoh setiap pada Pancasila yang praktis dalam kehidupan? Menurutku kita bisa lihat dari lima silanya. Sila pertama itu kita bisa menghormati kebebasan beribadah untuk umat lain. Lalu sila kedua kita bisa memperlakukan semua orang dengan martabat yang sama dan menolak diskriminasi. Sila ketiga kita bisa mengutamakan persatuan dengan tidak menonjolkan perbedaan sara. Sila keempat kita bisa menghargai proses musyawarah dan menerima keputusan bersama yang dengan lapang dada. Untuk sila kelima, kita bisa bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi untuk menciptakan keadilan sosial. Terima Oke, kasih. terima kasih. Wah, keren banget nih ya, warga suara dari pemaparan Mas Nikolas. Terima kasih Mas Nikolas. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya, nah ini juga nggak kalah kece teman-teman warga suara. Ini ada dari bintang tamu kita, Mas Ilham. Hai Mas Ilham, Halo Mbak Cica, sehat ya Mas? sehat Mbak. Oke, nah pembahasan kali ini juga nggak kalah unik nih. Rela berkorban. Nah, teman-teman Gen Z sekarang rela berkorban itu bukan hanya ke pacar atau ke siapa teman dekat, tapi juga kepada bangsa dan negara. Betul nggak, Mas? Betul sekali Mbak Cica. Nah, sebenarnya apa sih, Mas, yang dimaksud rela berkorban untuk berbangsa dan bernegara? Yang dimaksud dari rela berkorban untuk berbangsa dan negara itu adalah kesediaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta demi kepentingan umum atau negara Mbak Cica. Oke, kenapa penting itu untuk kita semua, Mas? Karena dengan rela berkorban kita sudah membantu negara untuk mewujudkan cita-cita negara. Dahulu, para pahlawan yang telah gugur sudah mengorbankan dirinya dalam upaya bela negara dan rela berkorban untuk negara hanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebuah pengorbanan yang patut kita hormati dan sangat mulia. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas, poin-poin penting indikator rela berkorban untuk berbangsa dan bernegara itu apa saja sih? Di sini ada 5 poin yang penting, di antaranya yang pertama, bersedia mengorbankan waktu
waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Keempat, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Dan yang kelima, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, mantep banget ya poin terakhir itu nih. Sekarang yang betul-betul harus kita sadari sebagai generasi milenial, generasi Z, karena memang kepentingan pribadi itu jangan diutamain, tapi harus dibelakangin dulu. Oke, selanjutnya kita ke bintang tamu terakhir nih, Mas Billy. Say hi, Mas. Hai Mbak, gimana? Udah kedengaran suaranya? Oke, kedengaran Mas. Oh Sangat ya, jernih ya suaranya, sangat clear. ya Oke nih, Mbak. mungkin topik terakhir nih sama Mas Willy adalah kemampuan awal bela negara. Kita sebagai generasi milenial maupun generasi Z juga harus memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara? Ya Mbak Cica, jadi eh, memiliki kemampuan awal bela negara itu adalah kesiapan bagi setiap warga negara kita dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak untuk mempertahankan negara, baik secara fisik maupun psikis, yang dapat kita wujudkan melalui kedisiplinan kita, menjaga kesehatan tubuh kita, mental yang kuat, dan pemahaman akan cinta tanah air serta potensi diri kita masing-masing. Nah, Kemampuan awal ini eh, ya Mbak Cica itu iya. kita bisa membaginya itu secara dua. Kita itu kemampuan Oke. awal kita secara psikis atau mental, dan yang kedua itu secara fisik maupun jasmani seperti itu Mbak Cica. Oke, mantep banget ya. Fisik dan mental nih. Iya. Udah kayak nikah aja ya, harus kesiapan fisik dan mental. Mantep nih, Mas. Nah, terus kenapa sih, Mas, kita diharuskan untuk memiliki kemampuan itu? Ya Mbak Cita, kita diwajibkan memiliki kemampuan awal bela negara ini karena kemampuan awal bela negara merupakan modal dasar bagi setiap warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam upaya kita menjalankan pembelaan negara. Selain itu, pembela bela negara ini bukan hanya soal fisik ataupun tentang militer, tetapi juga mencakup kesiapan mental kita, kesiapan spiritual, intelektual kita untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Juga ya Mbak Cica dan teman-teman yang lainnya, eh, bela negara ini sebelumnya udah tertuang dalam dasar hukum tertinggi di negara kita, yaitu Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Demikian Mbak Cica. Oke, mantep banget, Mas. Berarti kita harus Hmm. wajib ya memiliki kemampuan awal bela negara. Terus pentingnya apa sih untuk pelatihan dasar CPNS ini, Mas? Ya pentingnya ini di mana kemampuan awal bela negara ini adalah fondasi yang kokoh untuk mengimplementasikan core value ASN. Itu ya berakhlak ya. Hubungan keduanya itu sangat erat karena kemampuan awal bela negara membentuk karakter dan mental ASN yang profesional, berintegritas, dan melayani dengan sepenuh hati demi kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Willy atas penyampaiannya. Ya, sama-sama Mbak Cica. Oke nih Sobat Nusantara, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi dan semangat baru buat anak-anak muda nih zaman kini untuk terus cinta dan jaga Indonesia melalui sikap-sikap bela negara yang bisa kita wujudkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan bela negara dalam hal-hal sederhana. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.